Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fariza Mufida dari SMK Negeri 1 Cilengsi dari kelas 10 berstandar industri jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas apa itu MTCNA dan apa itu Microtik. Di pertemuan sekarang, saya akan membahas tentang modul 2. Materi yang akan dibahas yaitu apa itu router OS, apa itu router board, router OS features, name, type, dan arsitektur router board. Apa sih router OS itu? Router OS adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan Microtik, dirancang untuk mengubah komputer atau perangkat keras Microtik routers and wireless seperti router board menjadi router jaringan yang andal. Sistem ini menyediakan berbagai fitur lengkap seperti routing, firewall, manajemen bandwidth, hotspot, dan VPN, menjadikannya solusi jaringan terjangkau untuk ISP, perkantoran, dan warnet. Contoh jenis produk Microtik Router OS yaitu Microtik X86-bit, ada jenis lainnya seperti Aneto, Dinara, Okma, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih router board itu? Router board atau RB adalah sebutan untuk jajaran perangkat keras hardware yang diproduksi oleh perusahaan Microtik. Jika kita menggunakan analogi komputer, router board adalah unit CPU atau mesinnya, sedangkan router OS adalah sistem operasi atau software yang berjalan di dalamnya. Router board dirancang sebagai solusi jaringan yang sangat fleksibel, mulai dari penggunaan rumahan yang sederhana hingga kebutuhan penyedia layanan internet ISP yang kompleks. Selanjutnya, kita akan membahas tentang router OS features. Yang pertama yaitu support wireless network dengan standar 802.11a, b, g, n, atau AC. Support wireless network ini ada dua, yaitu ada indoor dan outdoor. Contoh yang indoor yaitu berarti CAP Wireless Microtik, sementara yang outdoor itu terbagi menjadi dua, yaitu point-to-point dan point-to-multipoint. Contoh point-to-point yaitu SXTSK, LHGAC, dan Dynadisk. Contoh point-to-multipoint yaitu Mainbox dan Omnitic. Yang kedua, routing. Routing berarti mendukung berbagai protokol pengiriman data antar jaringan, dan dia ada static dan dynamic. Static itu berarti dia pengaturan jalur manual, sementara kalau dynamic routing itu menggunakan protokol seperti RIP, OSPF, dan BGP. Yang ketiga, firewall dan NAT. Firewall dapat memblokir situs web atau aplikasi tertentu, sedangkan NAT itu agar klien yang memiliki IP private bisa mengakses ke IP public dan sebaliknya menggunakan NAT. Keempat, bandwidth management atau QoS dapat mengatur kecepatan internet untuk setiap pengguna serta membagi bandwidth secara otomatis dan adil kepada semua user yang sedang aktif. Kelima, OpenVPN untuk membuat koneksi antar perangkat secara aman melalui internet dengan tingkat keamanan paling tinggi dibanding protokol lain. Keenam, Hotspot Gateway bisa membuat sistem login Wi-Fi dengan username dan password lengkap dengan limitasi waktu atau kuota seperti di kafe atau hotel. Yang ketujuh, Tools Diagnosa Jaringan. Router OS menyediakan alat bantu lengkap untuk teknisi jaringan, yaitu ada ping dan traceroute untuk mengecek koneksi, serta ada torch untuk memantau trafik secara real-time untuk melihat IP mana yang sedang memakan banyak bandwidth. Selanjutnya yaitu router board name. Pengkategorian nama pada perangkat router board Microtik berdasarkan 3 kategori, yaitu yang pertama, tree symbol name. Di sini ada RB. RB itu berarti router board. Angka 9 yang pertama berarti seri atau kelas router. Yang angka 5 berarti jumlah port Ethernet. Angka 1 berarti jumlah slot mini PCI atau wireless. Selanjutnya, kategori yang kedua ada word atau kata.
Contohnya yaitu Omnitic, Groove, SXP, LHG, Dynadisk, CAP, WAP, HAP, dan HAX. Dan ada kategori yang ketiga, abstractional naming, yaitu yang pertama, nama disederhanakan dan disesuaikan dengan tahun pengembangan dan biasanya Ethernetnya lebih dari 9 port. Yang kedua, contohnya yaitu RB600, 800, 1000, 1100, 1200, 2011, 3011, dan 4011. Routerboard type. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, RB itu berarti router board, angka 9 itu berarti seriesnya, 5-nya itu Ethernetnya, 2 wireless, UI ini berarti fitur boardnya, 5 AC2ND ini berarti fitur wirelessnya, TC berarti jenis casingnya. Di sini sudah tertera kode lain yang ada pada router boardnya, yaitu U berarti support port USB, A berarti memori lebih tinggi dan level lisensi lebih tinggi, H berarti more powerful CPU, G berarti support port gigabit, S berarti support port SFP, 5 berarti support frekuensi 5 GHz, 2 berarti support frekuensi 2,4 GHz, 52 berarti dual band 5 GHz dan 2,4 GHz, TC berarti Tower Vertical Case. Selanjutnya membahas tentang arsitektur router board. Arsitektur router board dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesor. Software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Arsitektur router board memiliki jenis yaitu MIPS SBE, contohnya CRS1XX, CRS2XX, DISC, LDF, dan seperti yang tertera di layar. Dan juga jenis SMIPS, contohnya HAP Mini dan HAP Lite, dan jenis TILE, contohnya CCR Series, dan jenis PPC, contohnya RB3XX, RB600, RBXX, dan yang tertera di layar. Jenis ARM, contohnya LDVAC, LHGAC, SXTSQ AC Series, dan seperti yang terlihat. Dan ada jenis X86, yaitu contohnya PC atau X86, dan RB230 series, jenis MIPSLE, contohnya RB1XX, RB5XX, dan Crossroads. Contoh jenis yang lain, MMIPS, contohnya yaitu RBMXX, HAX, RB750GR3. Demikian video dari saya mengenai router OS dan router board. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya ada salah kata dalam penyampaian dan pemaparan saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.